Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Di channelku tentunya Ega Pratama Official. Hai. Sagitarius ya. Ada suka, ada duka, ada memikirkan hal-hal yang sudah pernah dipikirkan. Tapi si Sagitarius selalu memflashbacknya lagi, terutama cinta, keuangan, pekerjaan maupun karir. Sagitarius tuh selalu mengingat hal-hal penting, sekecil apapun, selama apapun pasti akan diingat. Itu kalau penting ya. Tapi kalau tidak penting, jangankan 1 minggu, mungkin kalau 5 hari 6 hari udah lupa deh. Itulah makanya disebut, kadang disebut si Sagitarius itu pelupa ya. Padahal enggak, itu menurut Sagitarius adalah hal yang nggak penting. Kalau hal yang penting pasti akan diingat-ingat. Apakah kalian sama dengan seperti itu yang aku bilang? Ya kita sama mungkin, tapi agak nggak semua orang ya. Nggak semua orang, karena menurut aku hanya si Sagitarius ataupun hanya beberapa si Sagitarius yang masih sama seperti apa yang aku katakan tadi. Oke, aku kali ini akan membahas hal penting banget untuk si Sagitarius mengenai hati, mengenai cinta, mengenai perasaan si Sagitarius. Apakah itu? Jadi jangan kemana-mana dulu. Tonton video ini sampai habis, jangan setengah-setengah dan jangan di skip-skip. Oke, support terus channel ini. Tekan tombol subscribe di bawah ini, aktifkan notifikasinya, loncengnya, kling 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 kling, dan stay tune terus di setiap video-video aku. Oke, kita jumpa lagi di next video. Dah. Tit. Sahabat Sagitarius, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mungkin kemarin sudah lelah karena hari Senin tuh dimana awal mulanya kita harus berenergik ya. Karena setiap hari Senin tuh kadang tuh entah kenapa gitu loh, setiap hari Senin tuh selalu menggebu-gebu ya. Dan hari Selasa ini ya agak sedikit turun staminanya. Tapi nggak apa-apa guys, no problem. Oke, kesempatan kali ini aku akan membahas tentang, mungkin ini bisa dibilang semua orang suka dengan pembicaraan hal ini, ataupun nggak semua orang, ataupun ya masing-masing orang aja yang tertarik dengan pembicaraan si Sagitarius ini ya. Tapi sebelum inti videonya, seperti biasanya, aku ingin menyapa kalian dulu para saudara-saudaraku Sagitarius, kakak-kakakku Sagitarius, dan senior-seniorku Sagitarius. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur selalu, semoga diberi rezeki kelimpahan, diberi kelimpahan rezekinya. Terlalu bersemangat tuh kadang nggak kekontrol ya guys. Diberi berlimpahannya rezeki, diberi kelimpahan rezekinya, amin Allahumma amin. Dan semoga yang lagi sakit, yang lagi dalam masalah, ataupun yang lagi mengalami kesulitan, semoga diselesaikan secepatnya dan diberikan jalan keluarnya, amin Allahumma amin. Oke guys, seperti yang tadi aku bilang di depan, si Sagitarius selalu memikirkan hal-hal yang penting meskipun jaraknya udah lama, ataupun baru sebentar, ataupun sekecil apapun, kata per kata, kalimat per kalimat, Sagitarius akan selalu mengingatnya kalau itu penting ya. Tapi kalau tidak penting, si Sagitarius akan melupakan itu dengan cepat. Jangankan 1 bulan, mungkin seminggu udah lupa, mungkin 5 hari udah lupa. Tuh, mengapa banyak orang yang bilang Sagitarius itu pelupa? Bukan pelupa, lebih ke nggak pentingnya si Sagitarius ya. Oke guys, mengenai yang tadi aku bilang di depan, kita akan membahas tentang cinta, perasaan, dan hati. Wah, kenapa bang kok tiba-tiba membahas tentang cinta, perasaan, dan hati? Gini nih, ada beberapa orang si Sagitarius di hari ini ataupun di minggu kemarin, tepatnya ada Selasa, entah kenapa ya, aku merasakan ada sedikit flashback, ada sedikit nostalgia, ada sedikit ya mengingat masa-masa indah di waktu dulu. Kenapa? Mungkin kebanyakan si Sagitarius yang menganggap hal sesensitif ini itu nggak bisa disamakan oleh semua orang. Jarang banget si Sagitarius mungkin cepat mendapatkan pengganti. Karena apa? Karena si Sagitarius mungkin masih ingin membenarkan ataupun memperbaiki hubungannya dengan masa lalunya. Kalau masih ada kesempatan, si Sagitarius akan memaksimalkan hal itu sih ya. Kenapa sih bang selalu flashback, back. Gini, benar atau tidak, si Sagitarius selalu flashback tentang masa lalunya, meskipun udah lama banget, ataupun itu udah
masa kecil, masa SMP, SD, ataupun waktu tahun lalu kayak tahun depannya lagi kayak ya entahlah, waktu itu tidak akan bisa menutupi masa kenangan Sagittarius. Kadang selalu bisa flashback, ingat ya tentang senyumnya, tentang candanya, tentang kebahagiaannya, tentang ya cerianya yang mungkin nggak bisa didapatkan si Sagittarius di saat-saat ini. Jarang banget seseorang seperti itu, seseorang di mata si Sagittarius yang perfect banget menurut Sagittarius ya, yang mungkin susah banget untuk mencari hal-hal seperti itu. Ya guys, kadang gimana ya, kita nggak bisa menyalahkan per individu seseorang. Mungkin kata move on dalam si Sagittarius, dalam zodiak lain itu berbeda-beda arti makna ya. Move on, kita bisa mengartikan bahwa kita sudah melupakan hal itu, ataupun kita sudah mengabaikan hal-hal di masa lampau, mantan ataupun apapun itu. Tapi kalau namanya momen itu, Sagittarius paling susah banget melupakan, apalagi momen-momen bahagianya si Sagittarius ya. Kadang orang tuh sulit mengerti ataupun sulit dimengerti ya tentang si Sagittarius ini. Nggak semua orang paham, nggak semua orang mengerti jalan pikir pola si Sagittarius. Makanya banyak orang yang bilang, kenapa sih bang si Sagittarius itu masih mengingat-ingat masa lalunya, meskipun dia udah milik aku sekarang, meskipun dia udah menjadi pasangan aku sekarang. Ya jawabannya adalah hanya sekedar mengingat. Sagittarius flashback bukan berarti dia sepenuhnya ingin kembali ke masa lalunya, tapi si Sagittarius flashback karena di masa lalunya itu tidak pernah terjadi di masa sekarang dengan kamu yang sekarang yang menjadi pasangannya, ataupun dengan seseorang yang sekarang menjadi miliknya. Si Sagittarius itu mungkin lebih ke apa ya, cenderung ke mengingat momennya sih, mengingat masa lalunya ya. Jadi bukan untuk kembali, tapi untuk mengingat aja ya. Mungkin di masa lalunya menjadi hal indah, momen seperti itu yang tidak pernah Sagittarius dapatkan di kamu. Coba deh kamu sebisa mungkin mencari, bisa dibilang mencari celah atau mencari cerita di setiap si Sagittarius, ataupun mencari momen apa sih yang selalu membuat si Sagittarius itu mengingat masa lalunya. Mungkin di cerita itu, di hal itu, di momen itu kalian bisa belajar bagaimana kalian bisa mempererat si Sagittarius dalam sebuah ikatan ataupun hubungan. Sagittarius tipikal orang yang zodiak yang setia banget, menghargai. Kalau si Sagittarius sudah dihargai, jangankan berpikiran selingkuh, mencari celah untuk selingkuh aja nggak akan mungkin terjadi oleh si Sagittarius. Beda ya, beda halnya kalau si Sagittarius sudah benar-benar kecewa, ataupun bisa dibilang si Sagittarius itu udah mentok banget tentang kepercayaan di kamu. Kamu selalu mengengkang si Sagittarius, kamu selalu curiga ke Sagittarius, kamu selalu berbuat hal-hal negatif dalam pemikiran kamu tentang si Sagittarius. Itu yang akan membuat si Sagittarius lepas dari kamu. Karena ya menurut aku beda orang, beda cara ya. Kadang semua orang menyamakan cara, tapi untuk zodiak satu ini, Sagittarius ini nggak sama guys. Semakin kamu mengekang, semakin si Sagittarius itu ingin lepas di kamu. Tapi semakin kamu menganggapnya itu hal biasa ataupun berpikiran dewasa, itu hanya sekedar teman kah, itu hanya sekedar biasa aja kah, itu membuat si Sagittarius tuh lebih memahami kamu, lebih perhatian ke kamu, lebih mengikat ke kamu. Karena kenyamanan si Sagittarius itu hal utama banget di masalah hubungan si Sagittarius. Ya mungkin kemarin aku sering diceritai ataupun pernah diceritai temanku ya, ini sedikit flashback ya. Mereka bertanya, bang, kalau Sagittarius itu tipikal zodiak yang pendendam enggak, atau yang sering curigaan enggak, atau yang sering selingkuh enggak? Wah, pertanyaan tiga ini yang mungkin berbeda pendapat tentang hubungan asmara si Sagittarius. Tapi kalau pendendam, aku rasa enggak deh. Kalau si Sagittarius sudah membenci ataupun nggak suka dengan seseorang, dia akan cepat melupakan orang itu. Bahkan dia ya anggap aja nggak pernah kenal aja gitu. Ya mungkin itu sifat jeleknya si Sagittarius ya.
Terus kalau apa tadi ya? Apa selingkuh? Lebih tepatnya mencari yang lebih baik daripada kamu. Ya mungkin tadi aku bilang tadi, kamu selalu mengengkang si Sagittarius. Jadi Sagittarius tuh sudah tidak mempunyai alasan untuk mempertahankan kenyamanan di kamu. Yaitu mungkin menyebabkan Sagittarius mencari pengganti kamu gitu loh. Tapi kamu tenang aja sih. Si Sagittarius selalu mengasih ruang ke kamu untuk memperbaikinya. Tapi kalau kamu benar-benar nggak bisa memperbaiki hal itu, ya sorry gitu loh. Sorry aja ya. Tipikal zodiak Sagittarius itu nggak bisa dikekang. Tapi kalau Sagittarius sudah dimengerti, sudah dipahami, Sagittarius tidak akan pernah lari ke kamu, lari dari kamu maksudnya. Sagittarius selalu ada untukmu, selalu menghibur kamu, selalu membuat hal-hal konyol di depan kamu agar kamu selalu tertawa. Sagittarius tidak pernah ingin melihat tetesan air mata yang ada di kamu. Ya, dulu pernah cerita flashback lah intinya aja. Aku melihat seseorang yang aku cintai, melihat seseorang yang aku sayangi meneteskan air mata gara-gara dia putus dengan mantannya. Kalau aku egois, mungkin aku lebih tepatnya mencari apa ya, mencari muka ataupun mencari perhatian, membuat dia perhatian ke aku. Tapi enggak, Sagittarius enggak seperti itu. Sagittarius selalu mengalah dengan keadaan. Dia enggak egois dalam satu perasaannya. Dia enggak ingin cintanya bertepuk sebelah tangan. Jadi akhirnya aku memutuskan aku bantu dia CLBK lagi dengan mantannya. Tapi alhasil ya hubungan pertemanan kita ya udah habis gitu loh. Karena menurut Sagittarius, kalau seseorang udah menjadi pacar atau pemilik seseorang, itu sebisa mungkin kita harus hindari. Karena takutnya meskipun kita percaya, meskipun teman kita percaya, tapi belum tentu itu akan bertahan lama. Karena namanya manusia kan ada khilafnya, ada curiganya, ada yang namanya cemburunya. Itu yang Sagittarius harus selalu hindari. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Wah, tentang pembahasan cinta itu sebenarnya panjang banget, nggak ada habisnya ya. Jadi aku skip dulu sampai di sini karena ini udah mau maghrib. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support, yang sudah like, yang sudah komen, yang udah standby terus di konten aku, yang sudah subscribe tentunya, yang sudah selalu mensupport video-video aku. Amin. Terima kasih untuk kalian semua. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Di luar sana aku sangat benar-benar minta maaf karena aku hanya manusia biasa. Aku tempatnya salah, jadi kita saling memaafkan aja. Oke, kita jumpa lagi di topik cinta berikutnya dengan panggilan Sagittarius di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.